Oke, semangat pagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menyimak video ini ya. Jadi pertemuan tiga ini kita akan membahas mengenai tentang kejahatan bidang teknologi informasi. Kalau kita melihat merujuk pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya kita telah membahas mengenai apa itu data privasi ya, kerahasiaan data ya. Jadi bagaimana teman-teman kemarin mengetahui kebebasan informasi, pengertian privasi dan kerahasiaan data ya, tantangan teknologi terhadap privasi, kasus penyalahgunaan data ya seperti itu. Terus ada lagi GDPR ya, General Data Protection Regulation, terus kebijakan perlindungan data, terus teman-teman juga belajar mengenai cara menjaga kerahasiaan data. Nah, di pertemuan sebelumnya bahwasanya teman-teman itu tentang kerahasiaan data, privasi data. Nah, kalau di pertemuan ini kita coba membahas mengenai apa itu, bagaimana teman-teman tahu tentang kejahatan di bidang TI ya, teknologi informasi. Nah, kita lanjut. Jadi materi yang kita pelajari pertama kejahatan, jenis kejahatannya bidang teknologi informasi, terus hukum untuk melawan kejahatan komputer, terus cara mencegah kejahatan komputer. Nah, bagaimana kita lihat di sini ya, kecenderungan biasanya suatu kejadian atau insiden bidang teknologi informasi ya atau komunikasi jadi digolongkan pada program hacking ya. Pertama ada yang namanya sebagai paket flooding ya. Apa itu paket flooding ya teman-teman? Jadi paket flooding itu biasanya teman-teman, kalau teman-teman tahu nih bahwa kejadian ini ya biasanya di jaringan komputer ya. Jaringan itu nanti dia merusak sebuah transfer data ya, atau jumlah datanya yang besar mengganggu kinerja untuk ya tadi hubungan antara jaringan tersebut ya. Nanti ibarat yang merusak file-file juga ya serangannya, yang biasa disebut dengan itu ya DOS atau DDoS ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang disebut dengan ini juga paket sniffing ya. Sniffing itu biasanya kejahatan apa? Jadi kejahatan yang juga sama melalui jaringan pastinya ya. Tapi dengan melihat dari sisi perusahaan username, password ya, informasi penting lainnya yang nanti berbentuknya teks seperti itu. Ada lagi serangan untuk ini backdoor ya, biasanya digunakan untuk hacker ya melakukan mekanisme peretasan sistem ya. Jadi diserang tanpa harus mengalami proses ini ya, eksploitasi sistem ya, biasanya disebut dia membuat portal, jadi masuk ke portal ini rahasia, jadi kayak websitenya gitu ya, backend websitenya, softwarenya ya, sistem komputer lah seperti itu oleh hacker backdoor. Nah, secara umum kita fokus biasanya ya ini pada jaringan komputer berbasis Windows saja atau Windows ya, tapi juga kenyataannya juga komputer juga sangat luas ya untuk kejahatan ya. Biasanya tidak hanya sistem operasi saja, ya bisa jadi juga sistem operasi selain Windows, Linux, macOS ya, bisa kena juga kan. Nah, untuk ya selain OS ya banyak website, terus sistem ini data gitu ya, makanya perlu kita jaga. Terus kejahatan bidang teknologi informasi ya, menurut Heru biasanya digolongkan menjadi dua. Pertama fasilitasnya, contoh bagaimana pembajakan dari isi pornografi ya, ini ya fotografi ya, digunakan untuk pornografi, pemalsuan, pencurian, penipuan email ya, biasanya banyak juga yang spam email, penipuan rekening, perjudian online ya, apalagi sekarang perjudian online lagi marak berbentuk investasi saham ya, seperti itu.
seperti itu ternyata judi online, terorisme, situs sesat, orang isu sara seperti itu. Ada lagi kejahatan yang sasarannya bagaimana mencuri data pribadi nih, pastinya ya dari data-data iktp ya, dan penyebaran virus komputer ya yang sekarang masih booming untuk ransomware ya, pembobolan situs, cyberwar seperti itu. Nah, untuk kejahatan bidang teknologi informasi juga dibagi beberapa istilah nih. Ya, kejahatan teknologi ada cybercrime biasanya. Kita lihat terus ada lagi kejahatan maya ya, dunia maya, cyber komputer cybercrime, komputer abuse, fraud ya, computer related crime. Nah, kita lihat juga bagaimana komputer crime ini ya, pembuatan melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer ya sebagai sarana atau alat ya, yang atau komputer sebagai objek nih, bagaimana untuk memperoleh teman-teman baik untuk keuntungan tidak keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jadi intinya komputer crime ya, komputernya dia digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, walaupun hanya cuma ngetes gitu ya, tes bagus jaringan ini tidak baik tidak, tapi nanti ujung-ujungnya merusak ya tidak baik ya, maksudnya tidak boleh, kecuali mungkin ngetes untuk memberitahu si pemilik bahwa ada celah, biasanya seperti itu. Nah, cybercrime perbuatan hukum yang dilakukan ya menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi menurut Teguh Wahyono Eskom 2006. Nah, jenis-jenis cybercrime di sini teman-teman lihat bahwa ada jenis aktivitasnya nih. Harus tahu aktivitasnya ngapain. Wah, bahaya nih kalau misalnya aktivitasnya yang tidak baik ya, jenis aktivitasnya. Ya, tadi mencoba untuk merusak sistem yang ada di sebuah organisasi perusahaan ya. Terus motifnya bagaimana? Motifnya juga mungkin melihat mencari keuntungan bisa, ataupun tadi coba-coba ataupun tes, lihat celah, tapi dengan tidak memberitahu, cuma hanya merusak. Itu sasaran kejahatannya. Ya banyak yang sasarannya tadi untuk apa? Tadi untuk mencuri apa? Data-data perusahaan ya. Data-data pribadi karyawan, seperti itu. Nah, karakteristik juga ada di bidang kejahatan ya, bidang teknologi informasi ini. Pertama, lihat dari ruang lingkup kejahatan. Nah, pastinya bersifat global nih, melintas batas negara ya, karena internet kan teman-teman tahu bahwa ini ya semua bisa dipakai di seluruh dunia, ya, hanya di Indonesia saja atau di wilayah teman-teman. Nah, ya pastinya sulit nih menentukan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku. Pada saat ada undang lingkup kejahatan, ternyata yang melakukannya dari negara lain atau dari warga negara asingnya yang bukan Indonesia. Yaitu susah juga menentukan secara ini ya hukumnya nanti pada saat memang terjadi merugikan, jadi kerugian pada saat dilakukan kejahatan oleh pihak asing, pihak lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri kalau ketahuan ya pastinya ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan undang-undang ITE yang ada di Indonesia. Ada lagi ya poinnya sifat kejahatan yang tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau violence ya, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Nah, pelaku kejahatan nih, jadi poinnya bahwa ada pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi ya, karakteristiknya biasanya namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau ya jago dalam program coding gitu ya, tapi ya dengan kejahatan. Tapi teman-teman makanya walaupun suatu saat nanti teman-teman udah ekspor di bidang IT, ya jangan sampai dengan kejahatan, tapi dengan bermanfaat dengan ya lebih banyak pada orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti orang-orang yang mengerti dan menguasai teknologi informasi. Tapi ya pastinya
ada apa nih modusnya, tujuannya gitu ya. Tujuannya dari si pelaku atau hacker ataupun yang melakukan kejahatan di dunia cyber. Jenis kerugian, pastinya kerugian yang ditimbulkan lebih luas ya, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya ya, seperti itu. Nah, jenis aktivitasnya yang tadi kita lihat bahwa ya pertama ada yang namanya unauthorized access. Jadi kejahatan yang terjadi seseorang menyusup ke dalam sistem komputer ya secara tidak sah. Jadi seperti itu. Jadi ya biasanya itu ya tidak sah, tanpa izin, tanpa pengetahuan dari pemilik ya, dari jaringan sistem jaringan komputer yang dimasuki. Contoh robbing and force scanning, melihat celah-celah yang ada di jaringan tersebut. Illegal content yang kedua, jadi kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, tidak dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh tadi ya, pornografi, isu-isu fitnah, sara, hoax, ya, seperti itu. Jenis-jenis juga cybercrime ada penyebaran virus sengaja ya, biasanya untuk merugikan sebuah institusi atau seseorang ya, biasanya seperti itu. Ada lagi data forgery ya, jadi bahwa kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen penting yang ada di internet, biasanya dimiliki institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database ya, pastinya dan dihack juga, diubah datanya ataupun diambil ya, seperti itu. Yang ngeri kan diubah datanya, diambil juga ya sama aja, jadi nanti datanya mau diapakan saja dan kelihatan maksudnya dari data yang kita punya. Nah, cyber espionage ya, sabotase, extortion ya, jadi cyber espionage ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet ya dan melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak orang lain. Itu. Nah, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Seperti itu. Sabotase dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan ya, gangguan seperti itu, merusak atau menghancurkan terhadap suatu data, program komputer, sistem jaringan komputer berhubung dengan internet. Sabotase. Nah, cybercrime jenis aktivitasnya ada cyber stalking, kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Ya. Misalnya dengan teror ya, email atau berurang-urang, ya, spam tanpa disertai dengan identitas yang jelas. Ada carding ya, di mana kejahatan dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain ya, yang digunakan transaksi perdagangan di internet. Bahaya. Hacking dan cracking ya, hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral. Namun bila kemampuannya ya, biasanya di penguasaan sistem komputer itu kayaknya salah digunakan nih, disalahgunakan biasanya untuk hal negatif. Misalnya dengan melakukan itu ya, perusakan di internet, maka hacker ini disebutkan cracker. Aktivitas cracking itu ya, ini meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs internet ya, website, probing, penyebaran virus sehingga melumpuhkan target sasaran atau menyebabkan datanya stres atau hilang, hang atau tidak bisa diutak atau digunakan. Itu ya, jadi beberapa yang perlu kita ketahui. Terus ada lagi bagaimana teman-teman melihat dari jenis aktivitasnya, ada cyber squatting ya, typo squatting,
Cyber swatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga lebih mahal. Jadi mirip dengan calo karcis. Jadi tadi yang dilakukan domain, mendaftarkan domain perusahaan orang lain yang kemudian, nah jadi biasanya yaitu makanya ya kita harus hati-hati juga di domain kan biasanya .com, .id ya apa namanya yang domain alamat situs lah. Hijacking yang merupakan kejahatan pembajakan terhadap hasil pada orang lain yang biasanya membajakan perangkat lunak. Hati-hati di crack ya. Mudah-mudahan teman-teman jangan sampai meng-crack software ya, walaupun mungkin masih menggunakan open source tidak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi cyber terrorism, ya, bagaimana kejahatan dilakukan mengancam pemerintah atau warga negara, ya, termasuk tracking situs pemerintah atau government ya, atau militer juga seperti itu. Nah itu jenis cyber juga ada yang namanya, nah itu ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya jenis kejahatan. Nah jenis kejahatan itu selain itu juga teman-teman ada jenis kegiatannya ya, punya aktivitasnya dan jenis kegiatannya nih. Jadi pertama cyber crime sebagai tindakan murni kriminal, pastinya ya kejahatan ini motifnya kriminal dan sengaja melakukan kejahatan yang misalnya carding itu ya tadi kartu kredit, curian nomor kartu kredit ya, yang digunakan dalam berinteraksi di internet. Cyber crime sebagai kejahatan abu-abu ya, biasanya perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal ataupun mengingat motif kegiatannya tidak dimaksud untuk berbuat kejahatan, misalnya probing, port scanning, melihat celah sisi ya, tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain yang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin namun data diperoleh berpotensi untuk dilakukan kejahatan. Biasanya seperti itu. Nah, terus ada lagi untuk jenis kejahatannya ya di sini apa namanya, ada cybercrime menyerang individu, agen person ya, biasanya agen person. Jenis kejahatan ini ya sasaran serangannya adalah perorangan atau individu yang dimiliki atau kriteria tertentu. Tujuan menyerang tersebut adalah pornografi, cyber stalking, ya, cyber trespass, ya, seperti itu. Cyber crime menyerang hak milik, against property. Kejahatan dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, contoh pengakses komputer secara tidak sah, mencuri informasi, carding, cyber squatting, ya, typo squatting, hijacking yang tadi sudah dijelaskan, data forgery itu. Terus cyber crime menyerang pemerintah dan government. Kejahatan ini dilakukan untuk penyerangan terhadap pemerintah. Tentu cyber terorisme, tracking ke situs resmi. Gitu ya. Nah, penyalahgunaan sistem ini ya, cyber crime. Pertama, penanganan sistem tujuannya paling nyata dari suatu sistem keamanan mencegah adanya perusakan bagian sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Ya, pengamanan sistem ini harus terintegrasi pada keseluruhan subsistem untuk mempersempit atau ya, bahkan menutup adanya celah unauthorized tadi ya, action yang merugikan. Penanggulangan global, ya, OECD ya, the Organization for Economic Cooperation and Development telah merekomendasikan beberapa langkah yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cyber. Pertama, yaitu perlunya cyber law, perlunya dukungan
lembaga khusus. Seperti itu. Jadi pertama cyber law crime ini untuk terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting perangkat dalam khusus mengingatkan karakteristik dari cybercrime. Sebelumnya untuk untuk dukungan khusus ya. Nah, bagaimana lembaga ini didukung untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Jadi Indonesia sendiri ya sebenarnya sudah memiliki IDCR, Indonesia Computer Emergency Response Team, ya, yang diperlukan untuk bagi orang-orang yang melaporkan masalah keamanan komputer. Nah, penanggulangan globalnya di sini teman-teman tahu juga, pertama melakukan implementasi hukum pidana nasional dengan acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Dua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum ya, mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Ya, tersebut terjadi, itu meningkatkan antar negara kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral ya dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties ya, seperti itu. Jadi itu untuk penanggulangan pada saat di global berapa poin, 5 poin. Nah itu ya, jadi materi ini bagaimana teman-teman coba melihat dari sisi ini ya, bidang teknologi informasi. Pastinya penting bagi teman-teman yang bergelut di bidang data. Seperti itu teman-teman, jadi nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada informasi ataupun diskusi atau pertanyaan, inilah di ini ya, di forum e-learning. Terima kasih. Nanti bisa diinformasikan kalau ada diskusi di grup. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf juga apabila ada kata yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap belajar, tetap keep sharing, keep learning, dan terus asas soft skill dan skill teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.